Assalamualaikum sahabat Travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini Al-Fakir akan berbagi sebuah ceramah dari seorang dai senior yang telah melaksanakan dakwah dan tabligh sejak tahun 1980-an. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Perkara iman, perkara bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diri tanpa bimbingan Allah, tanpa taufik dari Allah SWT, tanpa daripada tunjuk Allah, bantuan Allah, kita tidak akan mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya kalimat subhanallah atau dengan kalimat bismillah, apa saja yang akan kita buat ini tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin telah berikan kita satu pelajaran supaya ada buah fikir, ibrah kita sebagai manusia yang diberi akal, bahwa makhluk-makhluk Allah yang diciptakan seperti angin, bulan, matahari, bintang, bumi, langit-langit, dan makhluk-makhluk lain ini Allah ciptakan dengan taat. Angin Allah ciptakan dari baru diciptakan sampai nanti hari kiamat, mereka taat. Kemana saja diperintahkan oleh Allah untuk bergerak, mereka tidak akan ingkar. Begitu juga bulan. Bulan diciptakan, diperintahkan untuk menjadi manzilah-manzilah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 15, kosong lagi semua. Taat. Ini terjadi ibrah kita, buah pikir kita, bahwa makhluk dijadikan yang tidak diberikan akal, diperintahkan oleh Allah itu jadikan untuk menjadikan pelajaran bagi manusia, mereka diciptakan dengan ketaatan. Matahari diperintahkan kamu terbit, kamu tenggelam, sampai manusia bisa buat jam, tenggelamnya tanggal jam sekian, terbitnya tanggal sekian, sehingga kita mengenal namanya jam. Saya baru setelah di Thailand baru tahu artinya jam. Jam sampai sekarang kita hanya pahamkan jam tangan, tapi jam itu sebetulnya singkatan dari jalannya matahari. Jam itu jalannya matahari. Bisa kita mengenal waktu-waktu kapan kita untuk buat ketaatan kepada Allah SWT. Ya, gunung dijadikan Allah SWT. Kamu duduk di sana, diam di sana, tidak pernah berani bergeser sedikit. Burung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buah pikir manusia untuk menjalankan ketaatan. Burung, kamu di udara, kamu tempat tinggal di pohon-pohon, buat rumah di sana, buat beranak pinak di sana, dia taat. Walaupun dia buat rumah dengan susah payah, digoyang angin, dihantam, tapi dia taat. Itu juga ikan. Ikan kamu beranak pinak hidup di air, taat aja. Tidak ada ikan yang pernah protes. Kenapa saya harus di air? Ayam dijadikan taat.
kamu jam sekian kamu harus muji Allah sebentar. Sehingga saya perhatikan betul, jam 3 itu pasti ada itu bunyi kokok ayam itu. Ada ulama yang mengartikan bunyi kokok ayam itu fatalaqqa, membangunkan manusia. Taat ya. Nah ini hadir Allah berikan semua ini untuk pelajaran bagi manusia. Kita lihat yang namanya harimau, monyet, apa semuanya. Mereka untuk merebut, mau kawin saja. Namanya buaya, namanya kuda, nil apa itu semua. Dia kelahi dulu untuk merebut satu, untuk bisa mendapatkan apa namanya. Ada kita lihat di YouTube, monyet yang besar itu apa namanya, orang yang besar-besar itu. Untuk dia gorila yang besar itu. Saya lihat, tapi hampir sama semua monyet itu. Dia untuk bisa jadi apa namanya, mempersunting yang rupanya itu dia harus ada penantangnya nanti datang. Kalau dia menang, dia yang jadi dia kalah ya seperti buaya, kelahi dulu Pak. Kuda nil itu udah kelahi habis-habisan sampai kadang-kadang malu. Baru dia dapat. Nah, ini jadi Masya Allah, maha kasih sayang Allah kepada manusia. Kita diberikan satu tempat, satu makom orang-orang ya, manusia yang diberi iman. Karena iman inilah yang memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini manusia akan dapat menjalankan menjadi manusia yang taat. Sudah diberi akal, diberi iman lagi. Tapi banyak manusia yang minta. Coba lihat angin, matahari, bulan apa, tidak dikasih akal. Tapi Allah kehendaki mereka jadi makhluk yang taat. Kita ini manusia ini, Masya Allah. Dan satu kelebihan manusia ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia ini diberi merdeka, boleh memilih. Ketimbang malaikat tidak boleh memilih. Dia kalau sudah diperintahkan sujud saja. Kalau dia diperintahkan untuk berdiri, hanya diperintahkan untuk baca subhanallah, hanya diberikan untuk memikul aras, apa tugasnya? Tidak boleh memilih. Tapi manusia diberi merdeka. Karena manusia ini diberi merdeka. Karena manusia ini di situ lebihnya kita. Maka kalau kita mau perhatikan siapa diri kita ini hadirin. Kalau kita lihat makhluk-makhluk yang tidak diberi akal, tidak diberi tempat yang begitu, mereka taat. Maka kita hadirin malu Pak. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita kembali tidak bawa ketaatan, tidak membawa iman, tidak membawa amal yang banyak. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang kembali kepada Allah membawa amal yang banyak, maka Allah akan sambut dengan fi 'ishatir radiyah, dengan keredaan, dengan gembira. Ibarat kita ya apa namanya diundang oleh teman kita disambut dengan gembira. Bagaimana perasaan kita? Tapi apabila kita kembali kepada Allah, tidak membawa iman, tidak membawa amal, maka fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Tempat kembali kita sudah disiapkan. Tapi bagi mereka yang bawa iman, amal soleh, maka tempat kembali mereka sudah disiapkan, itu di surganya Allah yang Masya Allah, la ilaha, tidak akan, surga ini tidak akan mampu pecah bola mata ini kalau kita akan lihat. Jantung ini kalau akan bayangkan bagaimana indahnya surga, akan pecah ini jantung, tidak mampu manusia. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi, para rasul untuk mengingatkan manusia. Karena kita manusia ini punya sifat yang sudah sunatullah. Sifat kita ini adalah salah dan lupa. Inilah maksudnya, ini kita diperintahkan untuk bergerak. Fazakir nama anta muzakir. Berilah peringatan, ajak mereka, ingatkan. Karena manusia ini lupa. Pelupa. Lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk apa? Lupa kita ini diciptakan sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Kita ini sebetulnya tidak pantas kalau kita ini ingkar maksiat. Angin aja, bulan, tanah, apa semua ini, pohon-pohon ini Pak. Kamu pohon berbuah pahit, tidak akan berani dia berbuah manis. Kamu ini naga, kamu durian, tidak ada yang berani. Manusia Allah sudah diciptakan sebagai sebaik-baik bentuk penciptaan. Maksiat kepada Allah. Diperintahkan sujud, nak masuk. Diperintahkan. Inilah hadir maksudnya Allah kirim para nabi, para rasul untuk mengingatkan manusia. Karena manusia ini sifat pelupa. Maka para nabi, para rasul sudah berjalan mendakwahkan agama ini. Selalu ada manusia, ada yang sami'na, ada yang wa'asai'na, ada yang taat, ada yang dalam perjalanan para nabi rasul. Jadi dakwahnya para nabi rasul ini selalu ada yang menolak, ada yang menolak. Maka sekarang sudah nabi dan rasul sudah tidak ada. Tapi dakwah tidak boleh putus. Maka inilah kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau dakwahnya sampai hari kiamat. Kerja dakwahnya bukan kaum, bukan kelompok, tapi dakwahnya Rasulullah kerja seluruh manusia. Nabi umurnya hanya 63. Nah, itu yang kita saling ingat. Dakwah tidak boleh putus. Siapa yang melanggar dakwah Rasulullah? Ya, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti. Ini sudah ayat. Siapa akan melanjutkan? Ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, ini kita mau muzakarah Pak, bukan ceramah. Ampun, yang bukan tuan guru, bukan siapa-siapa, tapi saudara seiman. Tugas kita untuk saling mengingat bahwa kerja Rasulullah ini jangan sampai ditinggalkan.
Jangan sampai tidak dibuat. Maka Islam ini akan hancur dengan dua hal. Ulama sudah beritahu Islam ini akan hancur dengan dua perkara. Yang pertama dengan manusia tidak buat lagi dakwah dengan cara nabi. Dia buat dakwah dengan cara sendiri, dengan cara mereka. Tapi tidak dia buat dengan cara nabi. Ini akan Islam akan menjadi namanya, nanti tinggal nama saja. Kalau sudah dakwah itu putus, Islam akan tinggal nama. Yang kedua dengan majunya daripada elektronik, HP apa semua ini akan hancur dengan dua perkara ini. Sekarang kita lihat, dulu kalau kita masih anak-anak dengan pura itu masih kode-kode lah, maghrib masih di laka copo, kita lalu ngaji. Makin Masya Allah, ini kan makin tak nak zikir, makin di pengajian dia kan, tapi itu bukan. Sehingga suku aparan cerita batu rasa usia gara-gara cerita aparan ipin balik gara-gara cemburu ni hati semaman enggak daman hapi dan dia mentuai sapi lah kan dia banyak hapi dia dua bayi dia terlawan merawas dia lawet tak bongkoh ni benar dia sudah. Apalagi saya ada sih, saya buka HP ngaji masih ada. Lalu 11 dulu makin naik ni kesakode-kode je lah, mana arah asal serakala, mana arah warna ini sepengajian, kanak-kanak penuh, kode-kode makin je lah. Bajari ngaji jadi tuan guru makin YouTube. Nah, kemudian saya buka YouTube. Facebook buka. Melawan download. Inilah sudah kehancuran di depan mata kita. Lalu kita tidak ada fikir. Lalu kita tidak risau. Bagaimana kita keadaan umat? Lalu kita hanya mencari selamat sendiri-sendiri. Kalau ketemu Rasul biasa buat, jangan sampai begitu. Kita ini umat Rasulullah yang sudah dapatkan satu perintah Allah SWT untuk melanjutkan. Ya minimal kita datang kepada manusia untuk saling ingat. Tapi memang perjalanan dakwahnya Rasulullah yang sudah dipilih, ya ujian besar. Ini hadir. Bagaimana kita sekarang mau dakwah sementara kita tidak tahu bagaimana? Orang hanya pikir untuk dakwah itu dikira untuk pergi ceramah. Tapi dakwahnya Rasulullah awal-awal adalah jumpa umat. Datang dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Mereka Rasulullah suruh langsung setiap manusia dia jumpa. Ya ayuhanas kululah, tanamkan iman. Bicara iman, bicara akhirat, bicara kebesaran Allah, bicara kehebatan Allah, bicara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Sehingga kalau kita sering mendengar, kita membicarakan ya, kebesaran Allah, kehebaran Allah, keesaan Allah, kekuatan Allah dan lain sebagainya, maka itu akan masuk di hati kita. Tapi kalau kita bicara hari-hari dunia, musim pilkada, musim pilkampung, musim pilgedang, minyak taik, minyak terus, minyak aparan ni taik, beras, suruh pirang taik aparan harus kehebatan Allah. Kapan kita akan jumpa? Bagaimana nanti kita dikubur? Saya tolong betul. Lamun di dunia itu safar rakyat perjalanan jauh, alhamdulillah baru yang balik dari Vietnam sama Kamboja.
tanah dakwah sudah hidup di sana. Saya baru turun di Waijimen, sudah dijemput dengan makanan dengan apa. Karena memang sudah hidup dakwah di sana. Namun di akhirat perjalanan jauh hadir. Dalam ulama ceritakan kita di masa dikubur aja bang, apa namanya, kita ada yang mengatakan 400.000 tahun, di masa nanti 50.000 tahun. Kita bangun dari kubur aja nanti itu menunggu untuk apa namanya, perintah untuk berangkat ke masar itu 1000 tahun. Ndara kontek-kontek ndara, jangan itu dia tak mati-mati soal. Allah. Namanya kita ini sebab perjalanan haji hanya 42 hari bolak-balik. Persiapan kita luar biasa. Sudah contoh. Ini kita mau berangkat ke kubur menara persiapan. Salah jauh. Lebih isi aparan. Waktu raus Pilkada. ya Allah. Masa pilkada begadang-gadang menara keluar lebih umur. Tebing umur rasa kecoh. 60-70 tahun kalau diukur kehidupan kita di akhirat itu selama-lamanya. Harap pilih kemonek tayo pilih dunia ini 100 tahun lah ampun dulu itu 100 tahun dulu itu nah. Perbandingan dari selama-lamanya. Akhir menit itu nah. Ada kagak setengah detik apa dia kemudian. Ia sesuatu semadah lalu irfani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah maksud kita ini datang. Ingatkan kita tiang sendiri itu butuh juga peringatan. Kita sama-sama ini butuh ini. Kenapa? Karena perjalanan kita ini masih jauh, Pak. Beda kehidupan di dunia dengan akhirat. Seperti mana ditafsirkan oleh ulama, seperti mana kita hidup di dalam perut ibu kita yang 9 bulan 10 hari dengan kehidupan kita di dunia ini, begitu jauh suasananya. Tak bisa dibayangkan bagaimana suasana kita di dalam perut ibu kita itu dengan kita selama di dunia. Nanti kita akan pindah dari dunia masuk kubur, suasana kubur jauh berbeda, Pak. Lalu banyak kubur tenang, mana hitam. Lagu tu dalam berhenti. Ada asal cerita aparan usaha dengan lalu piada dan kandik doang usaha. Iya ketua nak bukan dah setahun aku. Kita ketua ambil ini tutup apa tu kawin kandik kan bilang mau beli kandik. Iya ketua nak enggak. Maka berdua sepeda motor membilang mau ambil masa berdua ini dia la ilaha illallah mujago. Woi berkebir kepeng 300 400 ya Allah taala apa tu beli mok sedot-sedot ni bengodot. Tak jawab doa pun ini kita tidak ada 1 rupiah pun yang lolos karena harta ini. 2 pertanyaan, dari mana kamu dapat, di mana kamu pergunakan. Musuh ketua ini kanan hakim supaya apa? Kan hakim majelis apa? Hakim tunggal, ahkamul hakim. Iya ketua ambil dan BKKP masa kawin lalu apa sedekah satu temu ya dua. Ini maksudnya Indonesia. Sahabat lain fokus. La ilaha illallah. Kita akan berdapat langsung Pak tanpa pengacara. Di masa itu satu persatu. Yang pertama kali dipanggil setelah dibukanya sidang mahkamah. Yang pertama dipanggil adalah Jibril. Begitu ulama beritahu, begitu Jibril dipanggil, kesat malaikat kode itu si takut. Padahal begitu Jibril kakinya di tembus dasar tanah rusak 7 rapi, kepalanya di dekat aras sana. Tapi begitu dipanggil oleh Allah begitu. Baik Jibril, apa kamu sudah kamu sampaikan semua apa yang saya perintah? Padahal waris tidak berjawab, tapi begitu takut. Apa lagi tiang penurun sana berani termadik dek sembahyang si gara-gara sa begawi lalu nyongkok. La ilaha illallah.
Hampir aja begitulah hadirin. Lemahnya iman manusia ini. Tapi Rasulullah sudah sabda, apabila iman itu sudah masuk di jantung hati kita ini, karena iman itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di mata, bukan tempatnya di telinga, di tangan, di kaki. Allah tempatkan iman itu di hati. Hanya karena hati qulubul mukminin ghairu. Tidak ada yang tidak boleh ada di dalam hati manusia ini selain Allah. Rabbi. Apa? Tanduknya senandung daripada orang-orang wali-wali Allah. Rabbi hasbi jalallah ma fi qalbi ghairu. La ilaha illallah. Iya betul. Tebing kapanan niki manusia niki tingkat derajat kesiapan surga tahu kenapa? Karena memang mereka ini makhluk-makhluk Allah yang begitu takut kepada Allah. Wali-wali Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka wali-wali ini tidak ada ketakutan, kekhawatiran, karena mereka sudah di hatinya ada Allah. Lupa para bertelur, dilapak mulakan subhanallah dawa besunya. Muti yang paling injar kali kita baca bismillah wa besu itu masih kadang-kadang kita baca alhamdulillah. Kenapa? Di hati kita ini masih penuh daripada makhluk-makhluk. Maka Maulana Sa'ad katakan ya, ulama besar katanya, ya, Amir dunia daripada jamaah tabligh ini mengatakan ciri daripada la ilaha illallah ini masuk di dalam hati kita nih ada 3. Yang pertama cinta kematian. Nah ini masalah. Wah tak datang ke makin tak melihat mati. Wah dia nak tunai dulu. Wah tak datang ini cinta tak melihat mati. Sulit Pak. Kan kita ini masih cinta dunia kita masih besar. Yang kedua cirinya rindu kampung akhirat. Mesti yang paling dia rindu kampung halaman doang. Terlalu jelut, terlalu sukul wah. Jadi tolong tak balik. Makanya kita dilatih 3 hari, 4 bulan, 40 hari untuk meninggalkan dunia ini. Itu maksudnya kita keluar ini. Apa namanya? Mutu qabla anta mautu. Belajar mati sebelum. Itu maksudnya kita ini belajar ke masjid. Kenapa ke masjid? Mulai dengan wali-wali Allah baik, sunan-sunan Kalijaga, sunan-sunan Gawah tu gunung Lumang nanti ya kalau makin ini ya enggak ada arah masih suasana di masjid. Kita di sana karena di masjid ini tidak ada bicara dunia. Maka kita belajar etika 3 hari, 4 bulan, 40 hari. Kalau sudah mampu minimal 3 hari untuk belajar mengeluarkan daripada cintaan dunia dulu. Tidak bicara dunia selama 3 hari kita bicara bubur, masa akhirat, bagaimana solat kita ini diterima, bagaimana ini apa namanya umur kita ini sedetik pun jangan sampai ada yang kosong daripada zikrullah. Iya lalu latih ni lagu ini searah murah apa arahan barang bebas nabilin sini anak jadi pungguk rendah lah dan tahu malu berapa pun ni memang untuk kubur sebenarnya bukan terang. Nah ini maksudnya iman ini akan datang dengan dakwah, dengan pengorbanan. Al-iman ya'ti bid-da'wah. Iman akan datang dengan pengorbanan. Rasulullah sabdakan ya, kepada sahabat, wahai sahabatku, bila kamu mau ilmu dekat-dekat dengan aku. Bila-bila kamu mau iman jauh-jauh dengan aku. Pergi. Fantasiru. Ya. Maka ini hadirin maksud kita bukan untuk ceramah, bukan untuk bayar. Maksud kami datang ini untuk mengingatkan bahwa perkara iman penting. Penting Pak.
Bagaimana kita dapatkan ini? Oke. Kita belajar keluar, mengikuti itulah cara Rasulullah, cara sahabat. Sahabat ada yang berangkat ke Cina, ada yang berangkat ke India, ke Afrika, bahkan 124.000 para sahabat ini. Ya, ulama hitung-hitung bahwa yang ada kuburnya di Mekah Madinah itu hanya 100 sekian ribu itu tersahid di jalan Allah karena mereka cari iman. Dan ini jalannya para nabi, para rasul. Wa yantasiru fil hijrah. Iman ini akan tersebar dengan hijrah. Tidak bisa kita hanya kalau kita enggak. Demikian video Muzakkar Rahiman dan Amal Soleh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Al-Fakir, driver Aizaman, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah keliru. Jumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.